Apakah semakin banyak produk yang digunakan semakin baik atau semakin simple semakin baik? Toner, sudah ada serum ya, ataupun yang lain-lain, tetapi menggunakan basic skincare itu seharusnya sesuai indikasinya. Nah, apakah semua produk-produk viral itu aman untuk digunakan? SPF 30 berarti dia hanya bertahan sekitar 3-5 jam. Kapankah seseorang harus berkonsultasi ke dokter kulit? Halo Sobat Undata, selamat datang kembali di Undata Space, podcast edukasi kesehatan dari Rumah Sakit Undata yang memberikan informasi kesehatan terpercaya langsung dari para ahlinya. Nah, pada hari ini kami akan membahas mengenai suatu topik yang sudah sering sekali ada di masyarakat, terutama pada kaum perempuan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai basic skincare atau perawatan dasar untuk kulit sehat. Di era yang sekarang ini penggunaan skincare sudah menjadi gaya hidup dari kita semua. Maka dari itu, terkadang kita kan untuk para pemula biasanya masih bingung mau mulai dari mana, produk apa saja yang digunakan, dan apakah semua produk yang viral itu harus kita coba. Maka dari itu pada hari ini kita akan membahasnya bersama salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Undata, Dr. Diani Nurdin, spesialis kulit kelamin. Terima kasih dokter hari ini sudah mau datang untuk menemani kami di sini. Ya, dokter, jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, bisakah dijelaskan sedikit apa itu basic skincare? Oke ya, kalau basic skincare itu berasal dari bahasa Inggris ya, berarti perawatan kulit dasar ya. Jadi perawatan kulit dasar itu kita tahu kulit kita ini sangat berfungsi sebagai pelindung terhadap dari lingkungan luar kita. Jadi gunanya kulit kita apa? Untuk mencegah adanya bahan-bahan yang berbahaya atau patogen untuk masuk ke dalam kulit kita. Itu adalah suatu fungsi utama kulit sehat. Ya, jadi untuk basic skincare itu bertujuan untuk melindungi kulit sehat kita, di mana ada 3 tahap. Yaitu yang pertama membersihkan kulit, yang kedua sebagai proteksi kulit, dan yang ketiga adalah untuk menjaga kulit kita agar tetap lembab atau menghidrasi kulit kita. Gitu. Kemudian untuk penggunaan skincare, apakah memang khusus hanya untuk perempuan? Ya tentu tidak ya. Laki-laki juga pasti butuh untuk perawatannya. Kenapa? Karena kulitnya sama. Perempuan sama laki-laki itu berbeda dalam hal strukturnya. Di mana kita tahu kalau laki-laki itu 20-30% dia lebih tebal daripada perempuan. Terus yang kedua, laki-laki itu kulitnya lebih berminyak. Kenapa? Karena ada pengaruh dari hormon testosteron. Yang ketiga, laki-laki itu juga kolagennya lebih padat dibandingkan perempuan. Ya, sehingga tentu dengan keadaan seperti itu, laki-laki juga pasti membutuhkan perawatan lebih ekstra. Karena yang tadi yang saya katakan juga, kalau laki-laki kan lebih sering berminyak karena pengaruh hormon, sehingga kadang-kadang untuk laki-laki dia lebih rentan timbul jerawat ya, ataupun masalah-masalah kulit lainnya ya. Jadi semuanya sama, membutuhkan perawatan, tetapi yang dilihat lagi tergantung dari jenis kulitnya. Seperti itu. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk seseorang untuk mulai menggunakan skincare? Oke, tentunya ya untuk penggunaan skincare seharusnya secara dini ya. Karena kita ketahui pada saat masa-masa pubertas tentu di situ pengeluaran hormon yang semakin banyak, sehingga kalau misalnya tidak dirawat akan cenderung bisa timbul suatu keadaan penyakit kulit seperti akne vulgaris seperti itu. Jadi sebaiknya sedini mungkin
ya. Pertanyaan berikutnya dokter, untuk penggunaan sunscreen itu kan biasanya ada tertera SPF 30, 45, itu apakah bisa dijelaskan? Oke, ya. Sun protection factor ya. Kan sekarang kalau dari produk-produk yang beredar sekarang ada yang namanya SPF 30, ada juga yang namanya SPF 50. Jadi kalau SPF 30 itu artinya masa waktu berapa lama sunscreen tersebut bertahan, seperti itu. Jadi kalau misalnya SPF 30 berarti dia hanya bertahan sekitar 3-5 jam. Nah, jadi harus kita reaplikasi lagi kembali 3-5 jam, kemudian kita menggunakan kembali, seperti itu. Kalau misalnya untuk yang SPF 50 tentunya dia lebih panjang. Masa proteksinya lebih panjang. Kalau untuk SPF 50, 5-8 jam. Kemudian untuk penggunaan sunscreen pada tubuh, apakah cukup dengan menggunakan hand body yang ada tulisan SPF berapa? Ada biasanya kan tulisan SPF 30 di hand body-nya, atau memang harus menggunakan produk sunscreen khusus? Ya, tentunya ya, kalau misalnya sunscreen untuk di wajah dan sunscreen untuk di tubuh itu sangat berbeda, ya. Karena kita tahu kalau misalnya sunscreen untuk di wajah itu pasti sesuai dengan jenis kulitnya, ya, atau kebutuhan kulit bagaimana, ya, seperti itu. Kalau sunscreen untuk di wajah kan dia kalau misalnya kulitnya kita berminyak ataupun kulitnya kita sensitif, otomatis itu penggunaan sunscreen juga itu harus hati-hati, karena ada penggunaan sunscreen bisa menyebabkan jerawat, ya, seperti itu. Misalnya kalau kita menggunakan sunscreen SPF 50 itu pasti dia lebih berminyak di wajah. Ya, jadi kalau kulitnya kita berminyak, seharusnya memilih sunscreen yang non-comedogenic ataupun oil free, seperti itu. Kalau misalnya kulitnya kita normal ataupun kering, itu tidak ada masalah. Pakai apapun juga bisa, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk sunscreen di tubuh, di bagian tubuh lainnya, saya rasa tidak ada masalah, ya, karena kulit di wajah kan lebih sensitif dibandingkan di bagian tubuh lainnya, ya. Yang penting otomatis kalau misalnya untuk sunscreen di tubuh, otomatis kita harus memilih SPF yang lebih tinggi, ya. Jadi pilihannya itu adalah menggunakan SPF 50, seperti itu. Kemudian tadi dokter kan sudah dijelaskan mengenai tipe-tipe kulit kita ya, ada yang kering, ada yang berminyak. Nah, untuk teman-teman yang punya kulit berminyak itu apakah harus masih boleh menggunakan pelembab? Oke, ya, tentu masih wajib kita menggunakan pelembab. Cuman untuk pemilihan pelembabnya harus hati-hati, karena kalau misalnya menggunakan pelembab pada kulit berminyak, otomatis bisa menyebabkan kulit lebih tambah berminyak, ya. Jadi untuk pemilihan pelembabnya seharusnya yang oil free, non-comedogenic, ya, dan juga pelembabnya harus berbahan dasar water atau air, seperti itu, atau dalam bentuk gel, ya, sehingga nanti tidak akan tampak lebih berminyak, seperti itu. Kemudian kalau untuk berarti bolehkah dijelaskan step-step dalam penggunaan skincare basic ini, Dok? Oke, ya. Jadi untuk skincare basic itu kan fungsi ada 4, ya. Yang pertama membersihkan wajah. Yang kedua menghidrasi kulit. Yang ketiga membuat kulit menjadi terus lembab atau melembabkan kulit. Dan yang keempat sebagai proteksi kulit, ya. Jadi tentunya tahap-tahapnya adalah pertama kita harus membersihkan kulit. Membersihkan kulit dengan menggunakan sabun yang gentle. Jadi otomatis sabun itu juga harus sesuai dengan tipe kulit kita, ya. Kalau misalnya tipe kulit kita berminyak, tentunya kita akan menggunakan sabun yang
oil free, non comedogenic juga, ya seperti itu. Sehingga nanti dengan penggunaan sabun bisa lebih mengeringkan. Nah, kalau misalnya kulitnya normal, ya ataupun sensitif, biasanya penggunaan sabunnya itu lebih gentle, yaitu ya biasanya menggunakan sabun yang berbahan polyhydroxy acid, yaitu sehingga tidak tidak akan membuat iritasi kulit wajah kita, ya. Terus yang kedua, menjaga supaya kulit kita tetap hidrasi tentunya dengan menggunakan pelembab. Nah, otomatis yang saya katakan tadi, kalau pelembab juga itu harus sesuai dengan jenis kulit kita, ya. Nah, yang tadi yang saya katakan juga, kalau misalnya untuk yang kulit berminyak, tentu yang kita pilih adalah pelembab yang berbahan dasar gel ataupun water base, atau juga yang non comedogenic, dan juga yang oil free. Tetapi kalau untuk yang kulit normal ataupun kulit sensitif, saya rasa tidak ada masalah. Bahkan lebih dibutuhkan pelembab pada orang-orang yang memiliki kulit yang kering dibandingkan orang yang memiliki kulit yang berminyak. Nah, yang ketiga adalah proteksi kulit. Tentunya penggunaan proteksi kulit dengan selalu menggunakan sunscreen seperti itu. Kemudian tadi saya kembali lagi ke pembahasan sunscreen, kan seperti yang kita ketahui biasanya sunscreen itu identik dengan cahaya matahari. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang banyak beraktivitas di dalam ruangan? Apakah tetap perlu menggunakan sunscreen, Dok? Iya, tentu perlu ya. Kenapa? Karena sinar ultraviolet itu bisa menembus kaca jendela. Bahkan dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sinar lampu, khususnya lampu pijar, itu bisa menghasilkan ultraviolet, ya. Ya, kalau seperti sinar lampu LED saya rasa tidak ya. Tapi sinar lampu pijar, sinar lampu neon itu bisa menghasilkan ultraviolet. Jadi tentu walaupun kita dalam ruangan, sangat penting tetap juga menggunakan sunscreen. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita kan sekarang sudah sering bermedia sosial, Dok, dan banyak sekali produk-produk skincare yang diluncurkan dari baik produk lokal maupun dari internasional. Nah, apakah semua produk-produk viral itu aman untuk digunakan? Ya, jadi ya kita lihat sekarang ini ya di media sosial banyak sekali penggunaan atau produk-produk macam-macam lah ya. Nah, kadang-kadang targetnya adalah wanita usia remaja, ya. Kita tahu sekarang, kosmetiknya mereka lebih banyak dibandingkan kita ini. Ya, dan kenapa? Mungkin karena mereka suka FOMO ya. Sedikit-sedikit ini bagus dicoba lagi, sedikit-sedikit ini bagus dicoba lagi. Padahal mereka tidak tahu kulitnya mereka berbeda-beda, ya seperti itu. Kadang-kadang juga dia lihat temannya, misalnya temanku pakai ini, ya saya harus pakai itu, tapi belum tentu cocok. Ya seperti itu ya. Jadi untuk pemilihan produk yang tepat seharusnya kita lihat kandungan dan isinya, ya seperti itu. Dan juga berlabel BPOM. Ya itu yang pentingnya yang itu ya, seperti itu. Karena kan sekarang juga banyak sekali bahan-bahan kosmetik yang mengandung merkuri, ya. Kadang-kadang juga ada kasus-kasus yang kita dapatkan sekarang juga berlabel BPOM padahal tidak, ya seperti itu ya. Jadi memang untuk pemilihan produk harus lebih hati-hati. Terus Dok, dulu kan waktu saya masih kuliah atau sudah kerja, itu kan sempat viral dari Korea itu teknik layering sampai kalau nggak salah itu 10 step skincare. Itu apakah worth it untuk dicoba atau misalnya begini, apakah semakin banyak produk yang digunakan semakin baik atau semakin simple semakin baik? Ya, sebenarnya kita kembali lagi lah, yang pertama basic skincare. Basic skincare itu hanya untuk sebagai membersihkan kulit,
memproteksi kulit dan juga menghidrasi kulit. Ya. Jadi otomatis membersihkan kulit menggunakan sabun, kemudian menghidrasi kulit dengan menggunakan moisturizer ataupun pelembab, dan yang ketiga memproteksi kulit dengan menggunakan sunscreen. Ya. Sunscreen ya. Hati-hati juga kalau semakin banyak kosmetik, kadang-kadang itu juga bisa membuat kulit kita terjadi iritasi, ya seperti itu. Karena bahan-bahannya tidak semua cocok, ya. Jadi setiap orang berbeda-beda, baik jenis kulitnya, seperti itu. Jadi saya sarankan kita kembali lagi saja ke basic kita, ya. Gitu, tidak perlu berlapis-lapis yang sekarang kan sudah ada banyak sekali toner, sudah ada serum ya, ataupun yang lain-lain, tetapi menggunakan basic skincare itu seharusnya sesuai indikasinya, ya. Misalnya kalau misalnya tidak ada masalah kulit wajahnya tidak ada masalah, jadi ya cukup yang 3 itu saja aja, ya, dengan menggunakan sabun, moisturizer ataupun juga sunscreen, ya. Tetapi bisa juga ditambah dengan seperti krim malam yang mengandung niacinamide sebagai pencerah, ya, ataupun juga yang mengandung vitamin C, ya, untuk pencerah, itu tidak ada masalah. Ataupun juga yang mengandung retinol, ya. Retinol itu juga sangat bagus buat kita untuk mencegah terjadinya penuaan dini, seperti itu. Kalau untuk penggunaan retinol baiknya digunakan dari umur berapa, Dok? Retinol sebaiknya digunakan pada masa-masa pubertas sudah bisa digunakan retinol, ya. Iya, berarti sudah digunakan, karena kalau misalnya pada masa-masa pubertas, ya, dengan keluhan misalnya pada akne, ya, salah satu pengobatannya itu adalah juga menggunakan retinoin ataupun retinol, ya, seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada masalah, cuman hati-hati juga karena penggunaan retinol kadang-kadang juga bisa mengiritasi kulit kalau terlalu berlebihan, karena dia bersifat eksfoliator, ya. Jadi kalau pada saat digunakan bisa menyebabkan kulitnya mengelupas, ya, apalagi kalau misalnya pada masa-masa remaja itu kulitnya kan masih tipis, ya, gitu. Beda sama kita yang sudah dewasa, seperti itu. Jadi sebaiknya untuk penggunaan retinol ya mungkin di umur 20 sampai 30 tahun. Pertanyaan berikutnya, kapankah seseorang harus berkonsultasi ke dokter kulit? Oke, ya. Jadi kapan seseorang bisa harus berkonsultasi dengan dokter kulit? Tentunya kalau sudah memiliki masalah, ya. Misalnya gatal berkepanjangan ataupun ada jerawat yang parah ataupun banyak flek, ya, ataupun juga setelah dia menggunakan dia memiliki masalah kulit, tetapi setelah menggunakan perawatan yang biasa sehari-hari dia pakai tidak ada perubahan ataupun tidak cocok, boleh segera mengkonsultasikan ke dokter kulit. Seperti itu. Nah, ini saya juga bingung, Dok. Jadi untuk penggunaan skincare dan treatment di klinik, kira-kira mana yang lebih efisien untuk menjaga kualitas dari kulit kita? Treatment seharusnya itu dikombinasi, ya, seperti itu, dikombinasi. Jadi kita tidak boleh selalu tergantung dengan skincare. Kenapa? Karena penggunaan skincare itu kadang-kadang juga prosesnya lama, ya. Sebaiknya dikombinasi dengan menggunakan peeling ataupun juga skin booster ataupun juga laser, ya, tentunya seperti itu. Supaya apa? Kalau dengan hanya menggunakan skincare, ya, kadang-kadang penetrasi skincare tidak sampai ke dalam, ya. Tapi dengan kita kombinasi tentunya membantu penetrasi dari skincare
lebih bisa masuk ke dalam kulit kita sampai lapisan dermal seperti itu. Baik dokter, tadi ada satu pertanyaan yang saya lupa tanyakan. Kalau untuk mencuci muka itu maksimal berapa kali sehari? Oke ya. Jadi seharusnya untuk mencuci muka kita sebaiknya 2 kali sehari. Ya. Tapi ada yang sampai 3 kali ya. Itu kalau saya sarankan biasanya 3 kali sehari. Cuma harus dilihat lagi. Kalau misalnya kulitnya berminyak, tentunya sebaiknya 3 kali sehari. Jadi pada saat pagi pulang dari sekolah dicuci lagi mukanya, terus kemudian malam sebelum mau tidur atau sebelum prepare penggunaan skincare untuk malam dicuci lagi kembali. Iya. Itu kalau yang kulitnya berminyak ya. Tetapi hati-hati kalau yang kulitnya sensitif ataupun kulitnya yang kering. Ya, takutnya nanti kalau misalnya kita dia mencuci terus wajahnya itu bisa membuat kulitnya iritasi atau semakin kering seperti itu. Tapi ingat lagi pemilihan sabunnya, ya. Gitu. Nah, kemudian tadi kan sudah sempat dibahas mengenai treatment kulit. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, apakah sudah ada treatment kulit di Rumah Sakit Undata? Ya, sekarang saat ini yang treatment kulit yang ada di Rumah Sakit Undata adalah treatment laser. Ya. Apakah sudah di-cover oleh BPJS? Tentu tidak, karena dia kosmetik. Ya, kosmetik ya, untuk kecantikan. Untuk kecantikan. Ya, oke. Kemudian sebagai penutup, apa pesan dokter untuk masyarakat terkait penggunaan skincare? Oke ya, yang pertama jangan tergiur dengan hasil instan. Yang kedua, pemilihan basic skincare-nya itu harus sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya dengan tipe jenis kulit kita. Ya. Yang ketiga, pilihlah produk yang berlabel BPOM. Yang keempat, tentunya perawatan kulit yang sehat, kita harus konsisten, ya. Kemudian tidur yang cukup, ya, makan pola makan yang bagus, ya. Dan juga tentunya memproteksi selalu kulit kita dengan penggunaan sunscreen. Ya. Mulailah penggunaan basic skincare yang basic dulu, ya, baru kita mulai dengan tambahan. Itu saja. Baik dokter, terima kasih atas informasinya yang sangat informatif. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini dapat memahami pentingnya merawat kesehatan kulit, dimulai dari langkah yang paling sederhana, yaitu basic skincare. Baik Sobat Undata, jangan lupa bahwa kulit yang sehat bukan diperoleh secara instan, melainkan melalui perawatan yang tepat dan konsisten. Jika teman-teman mengalami masalah kulit yang tidak membaik, jangan lupa untuk berkonsultasi bersama dengan dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Undata. Demikian episode Undata Space pada hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Nantikan terus episode Undata Space berikutnya. Saya Sinta selaku host dan narasumber pamit undur diri. Undata Space, Mosango, Mosi Pakabelo.